Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My good friends and Sobat Rivi. Kali ini kita ngebahas apa, Gung? Seperti yang kita janjikan di episode sebelumnya. Jadi yang pertama kita ngomongin masalah suara hijrah, itu kita pengenalan. Yang kedua kita ngomongin rezeki. Yang ketiga kita ngebahas masalah doa. Doa ya, seperti janji kita sebelumnya ya. Yes. Oke, gue buka dulu. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Doa, Gung. Lo punya pengalaman apa, Gung? Pernah nggak lo doa lo dijabah sama Allah dan tidak dijabah sama Allah? Pernah nggak sih? Pengalaman lo gimana sih, Gung? Aduh, kalau ngomongin doa kayaknya semua makhluk manusia gitu ya, apapun etnisnya, sukunya, agamanya, rasnya, kayaknya doa sesuatu yang pasti dilakuin ya. Karena kita sadar bahwa harapan tadi ya. Betul, ekspektasi harapan. Oke, mungkin Sobat Rivi juga, yang Sobat Rivi yang good friend lah gitu ya. Semua juga pasti akan ngerasain, Bu, kayaknya gue nggak mungkin nggak doa deh. Makanya termasuk DM yang masuk ke suara hijrah kita gitu ya, juga sama gitu, bahwa ngomongin doa kayaknya relevan banget gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita pasti melakukannya setiap hari gitu kan. Dan yang dalam namanya doa pasti ada harapan. Betul. Harapan, permintaan gitu ya. Keluh kesah, curcol juga lo boleh gitu ya di situ ya. So itu semua gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan lo tadi, pernah nggak sih ada harapan yang dalam bentuk doa yang lo panjatkan gitu? Pasti. Gue jawab pertama pasti. Lalu yang kedua, ada nggak sih yang udah dijabah atau belum ya? Gue jawab ada yang udah, alhamdulillah. Ada yang belum gitu. Oke. Nah gitu ya. Yang belum apa nih? Ini semua mungkin saudara-saudara kita muslimin, muslimat juga pasti akan minta bahwa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sampai sekarang ya belum, karena gue belum mati gitu. Ya dan bisa terjawab nanti insyaallah gitu ya. Kita berharap bahwa semua husnul khotimah. Jadi ada doa yang lu panjatkan setiap hari terus pasti. Itu ya mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebenarnya sifat doa itu dikabulkan. Jadi sifat doa dikabulkan. Sifat doa dikabulkan. Oke. Bisa nanti, bisa sekarang, bisa nanti, atau bisa dia akan datang. Tergantung kemaslahatan hambanya. Allah akan mengabulkan doa hamba seseorang itu sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Itu sifat doa dan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Cuman gue ada pembahasan menarik tentang bedanya ketika kita minta sama manusia dan sama Sang Khalik. Jadi gini, kalau kita minta sama seseorang, gua misal minta duit sama lo misal ya, sekali dikasih dong, iya kan? 2 kali, aduh, yaudah dikasih deh. 3 kali mikir-mikir nggak lo? Tambah 4 yang ada juga. Tambah 4 kan? Tambah 4 gitu kan? Ya, keempat kali 4 gitu kan? 4 banget udah. Nah, kalau Sang Khalik beda. Kita minta sekali, oke. Minta 2 kali, no problemo. Minta 3 kali, it's not big deal. Minta seterusnya nggak ada masalah. Tapi nggak minta, Allah marah. Itu masalah justru masalah kalau kita nggak minta. Jadi memang kita harus istiqomah terus dalam berdoa. Nah, dulu pernah cerita tentang bagaimana kekuatan doa itu bukan hanya sekedar literatur bahasa yang menarik, lalu kemudian doa itu bagaimana cara memintanya, tapi ada nggak sih cerita tentang doa yang pernah lo dengar gitu ya, bahwa kekuatan doa itu berasal dari istiqomah. Lu pernah cerita lah kalau nggak salah. Konsistensi tadi ya. Tapi tadi menarik dengan cerita lo yang pertama, bahwa saat Allah minta pertama, kalau minta sama Allah yang pertama nggak masalah gitu. No problem. Terus minta terus, why not kan gitu ya. Why not? Tapi kalau sama manusia, why me? Minta sama gua gitu kan, ada yang lain gitu ya. Iya, kenapa nggak yang lain gitu ya? Tapi istiqomah berarti kita ngomongin bahwa konsistensi di situ. Betul. Ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap sholat misalnya gitu kita minta gitu. Nggak pernah henti, nggak pernah lelah gitu. Bahkan terus kalau seandainya setiap doa itu kayak kita lagi ngayuh naik sepeda nih, teman-teman yang suka hobi cycling misalnya atau hobi jogging, kita jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, terus panjang kita lakukan, insya Allah nyampe juga ke tujuan gitu. Semakin kencang mengayuh gitu ya. Semakin banyak usahanya, semakin cepat dikabulkan doanya, gitu kan? Ya, oke. Tapi menarik juga, bro. Misalkan begini, gua ngayuh setiap hari, tapi gue nggak nyampe misalnya. Gue tahu misalnya, gue pengen A gitu ya. Ada permintaan yang gue mau minta A gitu ya. Gue mengayuh nih setiap hari.
ya kita analogikan tuh sebagai doa gitu ya, mengayuh setiap hari. Tapi kagak nyampe. Ternyata pas gue lihat gue naiknya, gue pakai sepeda statis misalnya, ya nggak bakal nyampe dong. Betul. Gitu ya bro. Iya. Tapi kalau seandainya gue pakai sepeda, gue yang road bike nih, atau gue yang spek khusus gitu, yang cepet, nah mungkin akan lebih nyampe gitu. Mungkin gue yang awam akan menganalogikan doa mungkin kayak begitu kali bro. Iya. Lo harus tentukan media lo harus tentukan tujuan lo gitu ya, dan lo tahu kemana, dan lo tahu nih doa yang bisa cepet nyampe itu yang kayak apa gitu loh. Kayak logikanya kayak kita pernah ngobrol waktu itu Gung ya, ngelogika bahwa doa itu akan sampai atau enggak itu kan kita analogikan seperti kirim surat ya Gung ya. Oh iya benar, kayak kirim surat. Lo misalkan begini bro, iya, ngirim surat nih ya, ke tempat tujuan tertentu jadi ketahuan lo ngirim surat, dan sekarang kan lo kan chat WhatsApp segala macam lo real time misalnya. Iya, gitu ya. Betul. Tapi kalau kita lihat bahwa lo ngirim surat, lo kan kirim surat tuh, suratnya bagus, isinya lo tulis rapi, bagus, gitu rapi. ya, tanda tangan stempel dah tuh kayak Pak Haji RT Bolot jebret gitu misalnya gitu. Lo tulis alamatnya, lo nggak tempel perangkonya, nyampe nggak pertanyaan gitu kan? Itu nyampe nggak? Atau lo tempel perangkonya tapi lo nggak antar kantor pos misalnya, nggak kekirim juga. Kalau kita menyederhanakan kayak gitu, berarti memang doa harus jelas isinya apa bro. Yes. Gitu ya. Lo tujukan ke siapa, dan yakinkan bahwa itu bisa kekirim. Ada tata caranya. Nah, itu yang mesti kita tahu gimana caranya biar nyampe gitu loh. Gini, dalam kaidah Islam itu menurut Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kita berdoa itu ada tata cara yang kita analogikan seperti surat menyurat tadi ya. Jadi memang menurut Nabi itu ketika kita ingin berdoa, awali dengan membacakan atau mengutarakan kalimat Asmaul Husna. Walahul Asmaul Husna. Jadi sebenarnya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang agung, gitu kan. Sifat-sifat Allah yang agung yang sebenarnya di dalamnya adalah solusi kehidupan manusia. Jadi ketika kita ingin dihadirkan rasa sabar, maka kita minta sama Allah, ya Allah ya Rob ya Sabar. Ya Sabar. Gitu kan. Atau kita minta rezeki, ya Allah ya Razak. Ya Razak. Ya kan, ketika kita dihantam di dunia pekerjaan gitu kan, sikut sana sikut sini, biasanya gue suka berdoa ya Allah ya Rabb ya Malik. Gitu kan. Jadi Maha Raja, jadi Maha segala macam. Jadi memang kita harus menyebutkan nama-nama Allah, karena dalamnya sebenarnya nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah yang agung, itu adalah jawaban atau solusi dari persoalan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyertakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersalawat di dalamnya. Salawat itu. Jadi awali dulu dengan itu dulu. Itu istighfar juga gimana bro? Istighfar. Punya cerita lucu, bukan cerita lucu, memang kisah nyata, dan ini memang bisa jadi pelajaran buat kita. Istighfar. Kan kita sholat biasanya gitu kan, begitu selesai. Betul. Memimpin kan. Betul. Kenapa? Betul. Menurut ulama itu istighfar itu adalah permintaan di mana kita ingin meminta semua apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak bisa meminta semuanya gitu ya, terlalu panjang, banyak banget gitu, maka beristighfar lah. Istighfar. Ada cerita menarik tentang istighfar. Kalau kekuatan istighfar ini ada. Kekuatan istighfar, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa kekuatan istighfar itu terjadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Ya kan, beliau entah safar gitu ya. Iya, safar, tapi sebelum safar beliau itu bermimpi berkali-kali bahwa kenapa saya harus ke Mesir? Kenapa saya harus ke Mesir? Dalam mimpi itu. Nggak jelas juntrungannya, pokoknya dalam mimpi itu harus ke Mesir. Wallahu alam, akhirnya singkat cerita Imam Ahmad bin Hanbal pergilah ke Mesir dengan tanpa tahu tujuannya gitu, tapi dia harus ke Mesir. Sampai akhirnya dia istirahat di sebuah musola gitu ya, di sana masjid gitu, dan akhirnya menginap di situ karena dia kan safar dan musafir gitu kan. Jadi memang capek gitu kan, dia istirahat di situ. Belum ada hotel ya, Bro. Belum ada hotel, Bro. Nginap di situ sampai akhirnya marbot di situ itu mengusir, karena memang nggak boleh tidur di masjid kan pada dasarnya. Imam besar loh nih. Imam besar. Mazhab loh ini. Beliau tidak mengatakan itu, karena kan di zaman dulu mereka tahu, Imam Ahmad bin Hanbal itu tahu imam besar, ulama besar, tapi kan tidak tahu bentuk dan wujudnya. Fisik, tampilannya. Betul, gitu. Karena kan belum ada sosial media dulu kan. Tapi pada dasarnya marbot itu menjalankan tugasnya lah, bahwa tidak boleh ada tidur di situ. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengaku, saya imam besar loh. Imam enggak. Oke, akhirnya diusir lah si Imam Ahmad bin Hanbal itu oleh marbot. Diusir, pindah keluar ke teras. Dari dalam keluar pintu, iya. Depannya kan pelataran. Ukhruj katanya, ukhruj gitu. Ukhruj itu keluar kan? Keluar. Go out. Oh iya kan, go out. Tapi tidak sampai di situ, Imam Ahmad bin Hanbal karena benar-benar capek dan perjalanan jauh, mungkin berhari-hari, akhirnya tetap berada di terasnya masjid.
Ini marbot ngelihat lagi gitu kan. Ketika melihat Imam Ahmad bin Hanbal di situ masih di situ, disuruh keluar lagi. Bukan khuruj, bukan ukhruj lagi bahasanya. Keluar bukan, tapi baroh. Baroh itu lu keluar jasad tuh sama ruh. Baroh itu kalau orang Arab, kalau lu ke Arab ketika ada orang Arab bilang baroh, baru itu udah sebel banget. Pokoknya harus keluar sama ruh gitu. Terus stadium 4 tuh ya. Stadium 4. Ngomel tuh di stadium 4 deh. Betul. Jadi baroh katanya. Ya udah akhirnya mau tidak mau Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari situ, dan ketika itu keluar masjid ya udah. Keluar masjid. Dari dalam pelataran sekarang depan pagar udah keluar gitu. Sampai di situ ada rumah kecil gubuk gitu yang ternyata bapak-bapak penjual roti sebenarnya. Udah uzur juga melihat Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Tanpa tahu beliau Imam Ahmad? Tidak. Jadi ya syekh pada umumnya lah. Orang syekh itu kan di Arab itu artinya orang tua ya syekh. Ilmu gitu ya. Iya. Jadi syekh, mari. Saya lihat tadi antum diusir nih. Gini gitu kan cerita. Iya saya Mas Afar dari gini. Oke. Istirahat aja dulu di rumah saya sebentar, nanti abis itu bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mengiyakan itu. Mengiyakan, terima kasih, jazakallah khair. Akhirnya dia istirahat di situ, tapi sambil melihat si bapak tadi, si tukang roti tadi mengadon roti tadi, mengepung, gitu ya. Tapi tidak lepas dengan istighfar. Nah ini akan kembali ke konteks kita, istighfar. Jadi setiap dia ngadon, istighfar, astagfirullah. Dia ngambil air, astagfirullah. Ngambil adonannya, astagfirullah. Mengaduk-ngaduk, astagfirullah. Bumbu, garam gitu apa gitu. Semua dikaitkan dengan istighfar, astagfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat kenapa bapak ini begini gitu kan. Tapi Imam Ahmad tahu kan bahwa istighfar tuh faedahnya apa, tahu beliau, cuman pasti beliau ada hajat besar nih gitu. Betul ya? Pada akhirnya beliau menghampiri si tukang roti tadi. Bapak, saya lihat dari tadi bapak istighfar terus, apa yang bapak minta gitu kan. Alhamdulillah semenjak saya istighfar dari dulu sampai sekarang semua keinginan saya terkabul. Oh Masya Allah tuh teman-teman, Sobat Rivi yang good friend nih, ingat nih ya. Bahwa istighfar tuh itulah, doa-doa itu benar-benar diijabah. Jadi awali terus gitu. Kita nggak tahu udah galau nggak bisa ngomong apa, ya udah istighfar aja. Betul. Minta dalam hati gitu. Jadi sebegitu kuatnya istighfar loh. Sebegitu kuatnya istighfar sampai akhirnya dibilang semua doa keinginan yang saya harapkan itu diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali satu, kasih tukang roti. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya ingin ketemu, terlepas saya yang dulu meninggal atau sama-sama udah uzur ya bro? Sama-sama udah uzur, atau Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal, saya ingin sekali ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi seketika itu Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa kaget, ya kan, kaget, gemeter, Masya Allah. Excited banget gitu ya. Ternyata dimimpikan berkali-kali itu hanya untuk menjawab doanya, menjawab istiqomahnya tukang roti tadi. Jadi kesimpulan dari cerita ini bahwa kekuatan doa itu bukan sekedar bukan sekedar bagaimana cara memintanya, tapi juga istiqomah itu penting bro. Istiqomah ya bro. Iya, karena kata Allah itu ana inda zanna abdi bi. Aku betul, aku terhadap hambaku itu tergantung prasangka. Tergantung perasaan hambaku. Gitu. Kalau hambaku yakin, maka Allah akan mengijabah. Tapi kalau nggak yakin, itu pas masalahnya, gitu kan. Makanya terus istiqomah. Gitu. Jangan pikirkan caranya. Jangan biarkan Allah. Misal, ya Allah, jadikanlah aku tamumu di Mekah. Jadikanlah aku haji tahun ini. Impossible, betul kan? Tapi jangan pikirkan caranya, gitu loh. Asal kita istiqomah. Ada cerita menarik lagi tentang doa. Kalau ini doa yang kekuatan istiqomahnya luar biasa. Jadi ada cerita di negeri Syam. Ada dokter di Syria situ ya, ada dokter namanya Dokter Hisham. Udah kesini nih, era kesini itu kejadian nyata 5 tahun yang lalu. Oh udah kesini ya, era milenial. Oh iya milenial. Jadi memang Dokter Hisham ini dokter spesialis saraf di Syria, terkenal, sejazirah Arab terkenal. Jadi pada waktu itu beliau itu ingin menghadirkan konferensi tingkat dunia, lupa di mana, tapi singkat cerita dia harus pergi dengan naik pesawat. Iya kan? Yeah. Dia pergi naik pesawat, tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada turbulence yang sangat mengganggu. Cuaca di udara itu ya. Betul, akhirnya pesawat mau tidak mau mendarat di bandara terdekat. Ketika mendarat di bandara terdekat,
itu tidak ada perumahan pemukiman, pokoknya sangat jarang sekali, hutan lah, di tengah-tengah hutan. Dia harus mendarat situ supaya aman perjalanan. Sampai akhirnya Dr. Hisham ini bertanya sama awak kabin lah gitu ya, bahwa ini kapan selesainya gitu kan, ini masih lama kok, masih 12 jam lagi gitu kan. Waduh, sementara saya harus menghubungi waktu tempuh itu masih 12 jam lagi. Ini apa namanya, gangguan cuaca itu, okay. Perbaikan pesawat dan seterusnya lah, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih 12 jam dia bilang. Sampai akhirnya Dr. Hisham harus menghubungi seseorang yang ada di konferensi sana gitu, tapi tidak ada sinyal. Akhirnya dia pergilah ke sebuah rumah, mencari rumah. Sehingga siapa tahu ada telepon di situ. Sampai akhirnya dia pergi datang ke sana, ada satu rumah yang memang jarang sekali gitu ya. Ada satu rumah yang kumuh, siapa tahu ada gitu kan, namanya juga usaha kan. Akhirnya diketuklah pintu itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang nyambut adalah sebuah orang nenek-nenek. Maka Dr. Hisham itu bilang, Nek, Ibu gitu misalnya bahasa kita, apakah ada telepon seluler? Saya ingin menghubungi orang yang ada di konferensi itu supaya mengetahui informasikan lah ya, kondisi saya seperti ini gitu kan. Aduh maaf, saya tidak punya gitu. Tapi kalau secangkir kopi sama cemilan untuk menghangatkan tubuh tuan, silakan gitu kan. Ya udah, akhirnya sambil menunggu karena cuaca juga begitu, akhirnya Dr. Hisham itu masuklah ke dalam. Sampai di situ Dr. Hisham duduk dan disuguhilah sebuah teh gitu ya sama cemilannya sambil menyuguhi. Bukan Starbucks tapi ya, bukan ya? Bukan, Starbucks dulu belum ada. Udah ada sih. 5 tahun loh. Oh iya udah ada sih. Cuman kan di perkampungan ya. Sampai akhirnya nenek itu kembali lagi ke tempat sejadahnya. Berdoa lagi. Doa yang luar biasa. Si nenek ini. Sampai akhirnya Dr. Hisham melihat, Masya Allah, khusyuk sekali doa sholatnya gitu kan si nenek tadi. Lalu kemudian di sebelahnya itu tanpa sadar si Dr. Hisham itu melihat sekujur anak kecil yang tidak bisa bergerak apa-apa. Begitu kan. Sampai akhirnya setelah nenek itu selesai doa, lalu kemudian Dr. Hisham tanya, Nek, siapa ini gitu kan. Itu cucu saya katanya. Orang tuanya kemana? Orang tuanya sudah meninggal lama. Saya diamanatkan untuk mengurus anak ini. Anak ini kenapa kok nggak bisa bergerak? Anak ini sakit saraf. Rebahan tidak bisa bergerak, sakit saraf dan otaknya katanya. Masya Allah gitu. Dan tidak ada yang bisa mengobati anak ini kecuali Dr. Hisham, kata nenek itu. Maka gemeter lagi Dr. Hisham, sama kan kasus ceritanya sama Imam bin Hambal kan. Lalu kemudian Dr. Hisham, Masya Allah, ternyata ini nenek juga nggak tahu nih Dr. Hisham tuh ini nih. Iya, akhirnya nggak tahu. Tapi pada akhirnya Dr. Hisham mengakui bahwa dia adalah Dr. Hisham itu, bahwa Dr. Hisham bilang, Masya Allah, jadi saya jauh-jauh datang gitu naik pesawat, lalu kemudian ada turbulence jatuh, cuaca betul. Sini. Akhirnya pesawat harus mendarat di sini dan harus ketemu nenek itu. Ternyata Allah itu menjawab doa itu dengan saya. Jadi si nenek itu nggak perlu antri, nggak perlu datang ke sana ke negeri Syam gitu kan, nggak perlu bayar segala macam, tapi dokternya yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam situ, itulah kekuatan doa. Gitu bro. Tapi menarik juga gini bro. Biasanya kalau kita di Indonesia gitu ya, ulama kiainya kita undang gitu ya. Betul. Sekarang nggak, kiainya yang datang. Yeah. Istighfar gitu tadi ceritanya si tukang roti. Sama juga si nenek begitu ya, munajatnya, kekuatan, konsistensi sampai Allah kasih jalan begitu gitu. Betul. Nanti gue sama Mia arisan nih, gue istighfar dulu kalau gitu. Istighfar dapatnya gitu. Bisa selesai arisan sekali doang udah gue yang dapat misalnya gitu. Bisa begitu enggak lah ya. Masa majat begitu. Motivasi jelek banget gue. Doa itu akan cepat diijabah ketika kita melakukannya dan menginginkannya dalam konteks kebaikan dan agama. Jadi kalau kita misalnya minta sama Allah dengan konteksnya agama, maka akan cepat dikabulkan. Tadi misalkan si nenek doain cucunya misalnya gitu ya. Betul. Itu karena memang ya untuk kesehatan cucunya, lalu kemudian kehidupan cucunya yang lebih baik gitu ya, harapan hidup dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian lanjut lagi sedikit ya tentang bagaimana doa itu akan cepat dikabulkan. Yang ketiga tadi, yang pertama kan adalah bagaimana menyebutkan Asmaul Husna, lalu kemudian bersalawat pada Nabi. Yang ketiga tidak kalah penting adalah kita harus menengadahkan tangan. Buka tangan gitu ya. Buka tangan. Jadi itu salah satu doa yang cepat dijabah. Yang keempat terakhir mungkin akan banyak, cuma karena waktunya tidak banyak. Doa orang-orang yang safar itu cepat dikabulkan dengan tujuan-tujuan yang baik ya. Nah itu jadi memang kurang lebih seperti itulah
bagaimana menjawab kok doa-doa saya tidak dikabulkan. Mungkin salah satunya itu, dan yang 4 tadi, dan yang terakhir kelima adalah kurangi maksiat. Karena sifat lu ngomongin kurangi maksiat jangan gue begitu dong, jauh banget lu kayak gitu. Iya, karena gue lemes lu. Karena ketika kita bicara maksiat dosa gitu kan, semakin tebal dosa kita maka semakin tidak susah untuk menembus. Oke. Jadi kalau kita minta doa tuh ibarat naik dari ini ke atas. Ini gitu ya, Bro? Iya, itu tutup gelasnya lah ibarat gitu ya, tutup gelasnya. Jadi ketika kita ingin berdoa, semakin tebal tutup gelasnya gitu ya, maka semakin susah untuk Allah menjawab doa-doa kita. Sebaliknya juga begitu, mau dijabah juga susah tembusnya. Betul. Jadi diawali dengan istighfar dulu. Ya, astagfirullah. Kedua, adabnya buka tangan. Yang ada. Kalau pribadi gue, pengalaman gue, dan gue lakukan sampai sekarang, gue tuh selalu berdoa begini, astagfirullah, diawali begitu, astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahalazim, ya Allah, ya Rabb, ya Razak, ya Fattah, ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Ghaniyu, ya Karim, ya Malik, ya Aziz, ya Rahman, ya Rahim, amin amin ya Rabbal alamin. Diawali dengan itu, lalu kemudian ada doa-doa yang standar ya, di masjid-masjid juga pada umumnya gitu, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Baru dari situ munajat lu apa gitu ya? Ya, Sobat Rivi bisa bicara apa keinginannya segala macam. Apa yang tapi diawali dengan itu, mengadakan tangan, asmaul husna, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nada atau suara berdoa juga mempengaruhi nggak, Bu? Mempengaruhi tingkat kekhusyuan, bisa, nggak ada masalah. Jadi kita juga, lu nggak perlu pakai gerung-gerung, lu ini nggak perlu ya? Nggak perlu. Lalu yang kedua, waktu untuk berdoa. Ada nggak? Waktu yang dijawab dengan doa. Iya, saat lu munajat tuh Allah tuh berkenannya jam berapa, misalnya waktu-waktu apa, sedang apa. Oke, ada juga ya, itu memang banyak hadis-hadis gitu ya, dimana ketika kita berdoa langsung dijawab itu ada waktu-waktu tertentu yang memang harus bisa dijawab langsung, yang langsung tembus gitu ya. Yang pertama ya, mungkin teman-teman juga tahu Sobat Rivi, bahwa ketika hujan gitu kita berdoa, insya Allah itu langsung dijawab sama Allah, asal doanya baik gitu ya, dan sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Terus kemudian waktu sepertiga malam itu juga bisa. Lalu kemudian ketika kita dizolimi. Masya Allah. Dan yang terakhir yang mungkin banyak teman-teman yang kurang Sobat Rivi yang kurang tahu, yang belum tahu, bahwa doa yang langsung dijawab sama Allah itu adalah kita mendoakan orang, tapi orang itu tidak tahu kita doakan. Itu jadi memang banyak cara ketika doa ingin diijabah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar lagi kayaknya udah geladak geluduk nih. Hujan lu pas banget buat doa nih. Momen-momen yang pas nih. Adabnya jangan lupa, apa yang diminta juga untuk kebaikan. Nah, ini jangan lupa nih momen waktunya nih. Sempetin buat teman-teman juga Sobat Rivi, my good friend, jangan lupa. Jangan lupa playlistnya, jangan lupa ya, liatin di sini. Kalau ada yang mau DM silahkan ke DM ke Suara Hijrah di Instagramnya. Kalau mau membahas tentang kira-kira bagusnya bahas apa ya, kita minta saran dari teman-teman juga, karena kita pada dasarnya belajar. Bisa di DM di Instagram Suara Hijrah _suara.hijrah_. Bisa lihat di sini gitu. Topik yang udah masuk yang bakal kepilih buat minggu depan? Minggu depan kita akan ngebahas kematian. Ya, seru nih. Kita akan ngundang salah satu profesi yang dekat dengan kematian, dan ini mungkin lebih menarik gitu. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di waktu yang sangat singkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.